Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Jadon Sancho nampaknya akan mendapatkan peran penting di skuad Manchester United setelah jeda internasional. Sang pemain bakal dijadikan sebagai wingback oleh tim pelatih Manchester United. Menurut laporan tersebut, posisi Sancho akan digeser. Ia akan lebih dimainkan sebagai wingback. Ole Gunnar Solskjaer belakangan ini mulai mematenkan skema 3-5-2 di timnya. Namun formasi ini tidak berjalan baik setelah salah satunya karena Aaron Wan-Bissaka. Bek sayap MU itu tidak mampu bermain dengan baik sebagai wingback, terutama saat maju ke depan membantu serangan. Jadi Ole Gunnar Solskjaer mencoba mencari solusi alternatifnya. Menurut laporan tersebut, alternatif yang sedang dicoba tim pelatih MU adalah mengubah posisi Sancho sebagai wingback. Langkah ini diambil karena Sancho merupakan winger yang piawai membuat umpan silang dan assist, sehingga ia bisa menutupi kelemahan Aaron Wan-Bissaka. Itulah mengapa di beberapa sesi latihan terakhir MU, Sancho mulai dicoba sebagai wingback. Meski belum maksimal, namun ia menunjukkan potensi bisa bermain dengan baik di posisi ini. Legenda Manchester United Rio Ferdinand punya teori mengapa Manchester United mengalami keterpurukan belakangan ini. Ferdinand menilai semua disebabkan karena para pemain MU tidak menaruh rasa hormat kepada sang manajer Ole Gunnar Solskjaer. Menurut Rio Ferdinand, skuad Manchester United seakan bermalas-malas di setiap pertandingan. Mereka tidak mau bekerja keras, terutama di saat tertinggal. Ia menilai situasi ini tidak seharusnya terjadi di tim sebesar Manchester United, sehingga ia tidak habis pikir dengan para pemain MU. Rio Ferdinand menyebut ada satu konklusi dari perilaku para pemain MU itu, yaitu para pemain tidak menghormati Ole Gunnar Solskjaer. Ia menyebut jika para pemain MU menghormati Ole Gunnar Solskjaer, keadaannya tidak akan seperti ini. Mereka pasti mau banting tulang di atas lapangan demi sang manajer. Sebuah kabar buruk datang menghampiri Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tidak akan diperkuat Paul Pogba hingga awal tahun 2022 mendatang. Menurut laporan L'Equipe, bahwa Paul Pogba mengalami cedera paha di sesi latihan timnas Prancis. Kabar buruknya, cedera itu tergolong cukup parah. Paul Pogba mengalami di bagian otot quadriceps pahanya. Menurut pemeriksaan sementara yang dilakukan, cedera ini cukup serius. Paul Pogba diperkirakan baru bisa pulih sekitar 8-10 minggu. Itu berarti sang gelandang baru bisa comeback di awal tahun 2022 mendatang. Absennya Paul Pogba di lini tengah MU akan jadi pukulan berat bagi Setan Merah karena stok gelandang mereka saat ini cukup terbatas. Saat ini tersisa Nemanja Matic, Fred, Scott McTominay, dan Donny van de Beek. Sementara jadwal MU hingga akhir tahun ini nanti bakal sangat padat. Itulah mengapa Ole Gunnar Solskjaer kemungkinan bakal melakukan banyak rotasi, sehingga pemain seperti van de Beek bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan. Sebuah gosip baru beredar mengenai masa depan Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United. Manajemen Setan Merah dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk menunjuk pelatih interim untuk menggantikan sang manajer. Menurut laporan tersebut, manajemen MU tidak berencana mempekerjakan manajer permanen dalam waktu dekat ini. Mereka lebih memilih opsi caretaker. Manajemen United menilai tidak ada manajer yang tepat saat ini. Mereka ingin manajer yang bisa menangani mereka untuk jangka waktu yang panjang. Itulah mengapa mereka lebih memilih opsi caretaker, karena mereka akan menunggu manajer yang tepat di musim panas tahun 2022 nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah punya satu nama sebagai opsi caretaker tim mereka. Ia adalah Ralf Rangnick. Rangnick saat ini bekerja di Lokomotiv Moskow. Ia menjadi kepala pengembangan dan perekrutan di klub Rusia itu. Manajemen MU menilai Rangnick opsi yang cocok karena ia sudah terbukti saat melatih RB Leipzig, sehingga ia dianggap bisa jadi opsi jangka pendek sebagai manajer mereka.
Laporan yang beredar menyebut bahwa kans MU untuk mendapatkan jasa Rangnick cukup besar karena sosok 63 tahun itu juga tertarik bekerja di MU. Ia dikabarkan siap mundur dari jabatannya di klub Rusia itu demi bergabung dengan Manchester United. Spekulasi baru datang menghampiri Anthony Martial. Penyerang Manchester United itu dilaporkan tengah masuk radar transfer Juventus di tahun 2022 mendatang. Menurut Calcio Mercato, Juventus juga sangat tertarik merekrut Martial karena mereka saat ini kekurangan striker di lini serang mereka. Di musim panas kemarin, Juventus ditinggal Ronaldo yang pindah ke MU, sementara penggantinya Moise Kean sejauh ini masih belum maksimal di lini serang si nyonya tua. Belum lagi performa dua striker lainnya Alvaro Morata dan Paulo Dybala masih belum maksimal. Jadi Allegri menilai Martial bisa membantu mengatasi masalah ini. Menurut laporan tersebut, Juventus mulai bergerak untuk mengamankan jasa Martial. Mereka mulai menghubungi Manchester United terkait kepindahan sang striker. Juventus berencana untuk meminjam sang striker terlebih dahulu. Baru setelah itu mereka memasukkan klausul pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Langkah ini diambil karena keuangan Juventus saat ini sedang kurang stabil, sehingga mereka hanya bisa meminjam sang striker lebih dulu. Laporan tersebut mengklaim bahwa Juventus tidak bertepuk sebelah tangan karena Martial juga ingin pindah dari MU. Ia dilaporkan sudah jengah hanya jadi pemain pelapis di MU, sehingga ia menyambut baik ajakan pindah ke Juventus. Timnas Inggris kembali kekurangan amunisi jelang partai kualifikasi Piala Dunia 2022. Penyerang Manchester United Marcus Rashford dikonfirmasi batal memperkuat The Three Lions di jeda internasional kali ini. Menurut pernyataan resmi yang dikeluarkan Manchester United, Rashford telah diizinkan untuk tidak memperkuat timnas Inggris di jeda internasional kali ini. Dalam pernyataan resminya, MU menyebut bahwa kondisi Rashford saat ini masih belum fit. Mereka menyebut sang penyerang masih kesulitan kembali ke kebugaran terbaiknya usai cedera. Setelah berkonsultasi dengan staf timnas Inggris, Marcus Rashford diizinkan untuk tidak memenuhi panggilan Southgate. Ia diminta fokus untuk menyembuhkan kondisinya. Rashford bukan pemain pertama MU yang batal membela timnas Inggris. Kemarin, Luke Shaw dikonfirmasi juga absen dari timnas Inggris. Pada akhir pekan kemarin, sang bek mengalami benturan kepala di pertandingan derby Manchester. Alhasil, ia harus ditarik keluar di laga itu. Menurut protokol FA, terkait cedera kepala Luke Shaw saat ini masih di bawah pengawasan tim medis Manchester United, sehingga ia belum melapor ke timnas Inggris. Legenda Manchester United Gary Neville mengklaim bahwa Setan Merah sempat mengabaikan sarannya untuk mendatangkan Joao Cancelo. Kini MU kena batunya lantaran Cancelo justru bergabung dengan Man City dan berhasil menunjukkan performa yang sangat mengesankan. Saat Gary Neville masih menjadi pelatih Valencia pada musim 2015-2016, dirinya mengaku sempat kepincut dengan kualitas yang dimiliki oleh Joao Cancelo. Neville lantas menyarankan MU untuk merekrutnya. Namun sang pemain justru menyeberang ke Juventus di tahun 2018 dan setahun kemudian menjadi bagian dari Manchester City dengan mahar 60 juta pound sterling. Saat Man City menembusnya dengan harga 60 juta euro, satu-satunya hal yang membuat saya ragu adalah bagaimana City mesti menggelontorkan 60 juta euro untuk fullback lagi, mengingat mereka sudah punya pemain-pemain mahal di posisi tersebut. Soal seperti apa sang pemain tidak ada keraguan. Ia mesin atletis, pelari yang brilian, pembawa bola yang anggun, ia juga bocah yang tangguh. Ia kuat, berani bertahan, mempengaruhi laga lewat bertahan dan menyerang. Ia sukses memenuhi potensinya sebagai manusia. Saya sangat bahagia untuknya, pungkasnya. Ole Gunnar Solskjaer masih mendapatkan dukungan dari Sir Alex Ferguson untuk menjadi manajer baru Manchester United. Dukungan itu memungkinkan Ole Gunnar Solskjaer tidak akan dipecat dari posisinya saat ini. Kekalahan dari Man City menjadi pukulan telak lainnya untuk Manchester United. Merujuk pada laporan The Athletic, saat ini jajaran direksi United menimbang untuk mengadakan pembicaraan soal masa depan Ole Gunnar Solskjaer. Direksi United merasa ini waktu yang tepat jika ingin mengambil keputusan besar. United punya waktu 2 pekan setelah jeda internasional jika ingin melakukan transisi atau pergantian manajer. Pembicaraan belum dimulai pada level yang serius, namun tampaknya tidak akan ada pemecatan kepada Ole Gunnar Solskjaer sebab pria asal Norwegia masih mendapatkan dukungan penuh dari Sir Alex Ferguson sebagai sosok berpengaruh.
Ferguson menyelamatkan Ole Gunnar Solskjaer usai kekalahan dari Liverpool beberapa waktu lalu. Ferguson sebenarnya sangat kecewa dengan performa United, tapi dia melihat bahwa Ole Gunnar Solskjaer adalah opsi terbaik yang bisa diambil United saat ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa para direksi United belum melihat titik krisis yang membuat mereka harus memecat Ole Gunnar Solskjaer. Walaupun begitu, akan ada pembicaraan dari hari ke hari untuk membahas situasi ini. Karir Cristiano Ronaldo di Manchester United sepertinya akan berlangsung singkat, apalagi kalau klub besutan Ole Gunnar Solskjaer tersebut gagal mendapatkan tiket ke Liga Champions pada akhir musim ini. Manchester United masih belum tertarik untuk berpaling dari Ole Gunnar Solskjaer. Mereka tetap mempercayakan pos pelatih pada pria asal Norwegia tersebut, dan menurut prediksi, pemecatan takkan dilakukan hingga akhir musim. Orang-orang pun mulai skeptis dengan raihan Manchester United kalau Ole Gunnar Solskjaer tidak kunjung diganti. Situasi terburuknya, MU bisa gagal menduduki 4 besar dan harus melewatkan ajang Liga Champions musim depan. Kalau situasi terburuk terjadi, MU terancam kehilangan Cristiano Ronaldo. Express melaporkan bahwa sang bintang bakal memaksa keluar dari Old Trafford kalau The Red Devils tidak ikut serta di Liga Champions musim depan. Hasrat pemain asal Portugal tersebut dalam meraih trofi sulit untuk ditandingi, dan diyakini bahwa Ronaldo enggan berada di klub yang tidak memiliki ekspektasi dan kapabilitas dengan level seperti dirinya. Cristiano Ronaldo tidak pulang ke Manchester United dengan tujuan untuk menikmati sisa-sisa karirnya di dunia sepak bola. Pria berusia 36 tahun itu sudah menegaskan bahwa dirinya ingin meraih trofi bersama MU. Performa Ronaldo sendiri tidak terlihat mengalami penurunan meski usianya jauh dari kata muda. Dalam periode yang buruk ini, ia masih sanggup menghasilkan total 9 gol dari 12 penampilannya di semua kompetisi.